wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama beliau Al-Ustaz Haji Abdul Razak, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta para alim, para kiai, para ustaz, para sesepuh yang lain diberikan panjang umur dalam keberkahan. Amin. Mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan Allah karuniakan istiqamah sehingga dapat membimbing dan menuntun kita umat Islam, khususipun wilayah Tegalsari dan sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Segenap pengurus mushola Baitul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta seluruhnya saja yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Lalu menikah kula panjenengan sedaya saged kembali sesarengan kita berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu baginda agung Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di tempat yang mulia, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mushola Baitul Hidayah. Mudah-mudahan sebagaimana malam ini kita merayakan hari kelahiran manusia yang paling mulia dan kita duduk di tempat yang mulia, mudah-mudahan Allah catat kita menjadi manusia yang mulia di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira nek panjenengan dibandingkan dalu ini lenggah ke majlis niki kali panjenengan nongkrong tengah dengan televisi acara gosip, saya pun ibu saya niki nopo saya gosip, saya majlis niki nopo saya gosip. Jenengan paham gosip? Nopo gosip? Hah? Gosip niku teng TV-ne kula panjenengan acarane kata. Wonten kisah seputar selebritis, insert, silek, memanik. Memanik. Akeh nggih, kata napa mboten? Gosip niku bahasa Indonesianya menggunjing, bahasa Arabnya riba namanya. Bahasane kula tentang gunting rasani. Teng iki napa? Sami mawon. Intine ngomongi tiang lintu. Kula bacaake ngomongi tiang lintu dosa apa mboten? Dosa apa mboten?
Berarti jenengan nongkrong dengan TV acaranya gosip dosa apa enggak? Yo, kita yo adem sih. Dosa apa enggak? Sepakat nggih? Sepakat? Ayo adem sih. Ngomong dosa yo lebih adem. Sepakat ora gelem. Dosa apa enggak? Jadi jenengan pun ngertos niku dosa, terus jenengan balik isi nonton TV maning tak dongakan TV-nya rusak. Amin. Itu ngomong amin. 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 Orang amin berarti seneng rasani. Amin. Ya Rabbal. Siap-siap tukang servis TV nak isi ganda TV. Gosip itu ngomongin yang rindu dari kanjeng Nabi al-riba asyaddu minaz zina. Rasani ngegosip niku dosane luwih medeni ketimbang zina. Kira orang ya? Itu ya rasani ya. Rasani dosane luwih medeni ketimbang apa? Wong ning zina terus wong tobat, insyaallah tobatnya diterima dari Gusti Allah. Minta ampun sama Allah, insya Allah diampuni sama Allah. Tapi wong sing rasani orang bakal diampura. Sadene wong sing dirasani panjenengan ngapurani panjenengan. Yang jadi pertanyaan ibu-ibu sekalian, sing awit panjenengan cilik akil balik sampai detik niki jenengan pun rasani tiang pinten. Pira Bu? Akeh? Bisa dihitung mboten? Orang bisa dihitung saking akeh nggih. Terus pertanyaan berikutnya, jenengan pun jalur pangapuran atau dereng? Bu, wis jalur pangapuran atau durung? Dereng. Kapan jalur pangapurane? Kok badak? Ning umuran jalur badak kepriben? Naudzubillah ini jalur panapura orang usah nunggu bah. Ketemu uang langsung jalur panapura nanti. Oh kadang-kadang baca jalur panapura dikerasani mana nih? Yo nggih. Kas marani umahe silaturahmi jalur panapura, metu sing omah dirasani maning jajan enak ya. Saya sama mboten. Mulanya hati-hati, niki lisan dijaga, jangan sampai merasani orang lain. Niki majlis-majlis saya, majlis untuk ingat kepada Allah, majlis untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, majlis untuk menuntut ilmu, majlis untuk merayakan hari kelahiran baginda agung Nabi Muhammad SAW. Harapan kita semua hadirin, mudah-mudahan jenengan lega dan majlis ini setiap detiknya dicatat sebagai orang yang sedang ibadah kepada Allah, yang nanti pahalanya akan memberatkan timbangan kita besok di hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma amin ya Rabbal. Memang sing namanya amal soleh hadirin, yang namanya ibadah itu kadang-kadang boten dipandang kali tiang ahli dunia. Kenapa demikian? Sebab wong ahli dunia niku biasane mandeng tiang niku sing dideleng ning ora harta ya jabatan. Terus apa boten? Contoh niki contoh. Jenengan ketekan kamu wong sugih. Kira-kira disuguhine sate apa tempe? Wong sugih sing teka. Satene metu, buah-buahane warna-warni, pergelete metu kabeh, wedake warna telu. Yo nggih. Sing teka wong larat. Sing teka wong larat. Buru-buru gorengan, buru-buru banyu putih. Ditemoni be ora. Lah sono boten. Kadang-kadang buru-buru kudu dilatok ana pokoknya ngene. Kene tamune wong larat. Wonten rapat RT sing sugih teka, sing larat teka, sing sugih main mendapat, sing larat main mendapat. Kira-kira sing dironglah pendapat wong sugih wong larat. Didengar tekan caleg
Sing siji maine amplope 200.000, sijine maine amplope 500.000, sing ditoblos sing di mata duitan. Sing ditoblos kira? Nah, ini dunia seperti itu hadirin. Mulanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan izzul dunya bil mal wa izzul akhirah bisanil a'mal. Kemuliaan dunia dilihat dari harta benda. Gimana ustaznya hadirin? Orang dak tegar sari, orang dak randu gunting, orang dak bibae, sing narane dunia itu ya, yang namanya kemuliaan dunia dilihat dari harta. Tapi kemuliaan akhirat dilihat dari amal soleh yang kita lakukan. Lalu ini ngapunten ibu-ibu, kula lan panjenengan lenggah mriki tidak butuh pujian dari manusia. Gitu begini. Kita tidak butuh perhatian dari manusia. Yang kita butuhkan adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lan panjenengan lenggah bukan karena panitia, bukan karena pengurus musola, bukan karena tanggane musola, boten. Kulolah panjenengan negara ini semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau zaman ini wong sugih nopo pejabat, kadang-kadang ini kadang-kadang wong iku deleng ngormati kiai, ngormati wong alim niku delenge hartane, delenge sugihe, delenge mobile. Ning anak wong alim terus nanggone motor tetap pengajian, orang bintang kiai, bintang ustaz. Apa maneh motore motor bodol, ustaz kampung tekan. Coba ustaz kampung tekan atau ngajian, nah panitia orang dilirik belas, orang dilirik. Malah kadang-kadang dibentak-bentak. Dak, pagi kan senang motor, tangan baik. Ada motor bodol sih. Kok dong kiai ini apa wong alimnya nggak mobil si lumayan, sambil bentak kiai. Ini baru kiai. Mudun si mobil diterbangi. Salamannya baik ngambungnya kurang balik. Nyerotnya baik setengah menit cerobot. Terus kayak itu mencuci mobil digandeng, tangan-tangannya kulo digandeng, tangan kiwane kulo digandeng. Isi penting kulo awaknya gede hadirin, kulo gak ada rencana awaknya cilik, tangan-tangannya digandeng, tangan kiwane digandeng, takutnya nambah. Orang gemboran, bebek, kenapa dan? Saya bukan tahanan KPK, kulo ustaz berbicara. Ini sambutannya luar biasa hadirin. Maka dong alihnya boleh mobil sing apik maning, sing luwih apik maning, sing mobil Alphard, sing regane 2.000 setengah, orang bilang kiai maning, bendanya apa? Wali Qur'an. Wah, nanti kalau pakainya lebih bagus lagi, Lamborghini atau Ferrari, sing regane 15M, orang bilang wali maning, bendanya apa? Malaikat Jibril. Kebangetan ini hati kebangetan. Tapi panjenengan kedah maklum, kita awal harus memaklumi hadirin bahwa yang namanya dunia seperti itu. Yang dilihat adalah harta dan jabatan. Kalau nanti pengawasan diundang oleh panitia, biasanya kalau nek pengawasan itu nek boten dijemput, kalau pangkat piyambak. Cuma nih pangkat dewek biasanya boten supire. Nah ini kalau dijebak, kalau diundang pengajian. Kebetulan panitia boten jemput, kebetulan malih supir santri sing biasa nyupir boten saged. Akhirnya kula nyetir piyambak. Kula boten santri sing boten saged nyetir, tak dokon nang sebelah kiwane kula. Lah biasanya kula ceramah ngandene imamah, ngandene sorban, ngandene gapis. Cuman saat itu saya tak pakai imamah. Kula ngandene kopiah biasa, baju koko, niki rida, selendangnya niki, napa nggih sorban niki, saya selakirkan di jok mobil. Kula nyetir dewek sebelah kula sampai dulu. Sampai di tempat pengajian hadirin, sing dibuka di lawang duduk kula tapi santrine kula. Wis kurang ana maning panitia marahnya kalau dok Pak, parkirnya jangan di sini Pak, parkirnya sebelah sana. Ini Pak ceramah di pohon parkir coba. Tapi inilah dunia hadirin, dunia seperti ini. Makanya panjenengan tidak usah heran kalau ada orang di dunia yang mengutamakan harta dan jabatan. Memang seperti itu hadirin.
Tapi nanti di akhirat Allah tidak memandang dunia, Allah tidak memandang jabatan, Allah tidak memandang ini dan itu. Yang Allah pandang adalah amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan amal soleh ini hadirin yang kita lakukan malam hari ini, mudah-mudahan besok akan mendapatkan perhatian dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Lalu ini acaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pada takkan selalu Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya di Tenopo. Di Tenopo. Di tanggalnya pindah. Tanggalnya rolas. Bulannya bulan apa? Rabiul. Tahunnya tahun gajah. Bisa nih diarani tahun gajah. Bisa nih diarani tahun gajah nasi nabi. Sebab tahun itu pas Kanjeng Nabi lahir, wonten Raja Abraha saking Yaman, mereka bersama dengan pasukannya akan menghancurkan Ka'bah. Nanggone gajah. Abraha kalau pasukannya nanggone apa? Lahir diarani tahun. Coba Abraha nanggone atau gawa ayam. Ya diarani tahun apa? Tahun ayam. Cuma berhubung Abraha nanggone gajah, diarani tahun gajah. Paham ya? Ini Kanjeng Nabi. Saya mau tanya lagi. Lahir Kanjeng Nabi wonten pinten? Pinten Mas? Anak-anak yang lahir. Berapa anak-anaknya Nabi? Berapa? Ada yang mau 12, ada yang mau 15. Ada berapa? Pertanyaannya saya ganti. Terutama ini yang laki-laki yang anak-anak. Berapa nomor kaosnya Ronaldo? Apa? Lucu apa nih apa Bu? Ronaldo kali di salam apa? Berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama Qasim Abdullah, Rugaya Zainab, Rugaya Ummu Kulsum, Fatimah Zainab. Apa bosan? Anak-anak Nabi banyak keluarga kita, anak-anak kita yang gak hafal. Tapi urusan artis hafal kali ini, artis bukan. Ikatan cinta sekampung hafal kabeh. Itu bener. Terus sing teman-teman bojone Kanjeng Nabi ana pira? Hah? 9 atau 11, ada yang mengatakan 12. Bojone Kanjeng Nabi ana pira? Ada 12. Namanya siapa saja? Orang apa? Nah, ini kelemahan kita hadirin. Ini mau gemien, orang hafal, tapi biasanya berdua antara kata apa waktu diarani keluarganya Kanjeng Nabi, bojone Kanjeng Nabi, diarani Khadijah, Aisyah, Fatimah, Rugaya. Zaman saya ini bocah diarani Khadijah orang belum wangi. Yo ya, diarani ini Angel. Salah Bu? Angel tulisannya Angel. Angel kan tulisannya Angel. Ini di sini tak lucu, Angel lucu hati. Kalau kuatnya bukan kuat dan dibang, masa kan bilang bang Angel apa? Nama keluarga Nabi banyak, nama sahabat Nabi banyak, nama istri Nabi banyak, tapi kadang-kadang kita pilih nama yang ke barat-baratan. Alhamdulillah ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok ada acara semacam ini? Bukan kebiasaan, bukan adat saja. Adanya acara seperti ini supaya panjenengan eling, supaya kita ini ingat bahwa kita punya Nabi yang terbaik. Kita punya Nabi yang menjadi manusia pilihan, kekasih Allah Subhanahu. Orang nggak bisa mencapai derajatnya cinta dengan Allah, makrifat dengan Allah
kecuali lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang seorang wali nggak bisa disebut wali sebelum dia melakukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wonten wali terus boten nglakoni ajaran Kanjeng Nabi, berarti dudu wali Gusti Allah. Wali kuwi kaya. Wali Gusti Allah bukan nanti. Ana wong ngaku wali sembahyang be ora. Sembahyang kok padha orang terus sembahyang, sing penting ati nyong kredeg bae wis berarti nyong sae wali Gusti Allah. Ini bukan panjenengan menangi wong sing model kaya dia hadirin. Terus wong lagi dimangan cukup dia piringnya. Kalau aja mangan kredeg bae gak bayar dewek. Nggih. Niki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala harus lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan kullul abwabi ila Allahi masduda illa min babir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu untuk menuju Allah tertutup, terkunci, buntu, tidak ada pintu lagi kecuali lewat pintu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mulane hadirin yang dirahmati Allah, perlu wonten acara niki supaya jenengan eling maring Kanjeng Nabi, lan eling maring ajarane Kanjeng. Kalau berdasarkan jenengan jawab jujur nggih. Jujur nggih Pak nggih. Kalau berdasarkan. Wau jenengan lebet musala anggone sikil kanan, sikil kiwa apa lalen? Hah? Iki dia sikil kanan temenan apa? Asline lalen. Sing lalen ngacung. Langsung ngacung. Sing ngomong tenan ngacung. Hah? Siji loro itu. Berarti niatnya lalen apa oleh jiwa. Itu orang teman yang jiwa. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad hadirin, itu ajarannya Kanjeng Nabi, lebet masjid, lebet mushola, ngagene sikil ke. Nanti keluarnya pakainya kaki kiri. Paham? Paham betul? Jenengan kalau makan minum pakainya tangan, jangan pakai tangan. Sebab dengan Nabi dawuh la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan minum pakai tangan kiri sebab setan itu makan minumnya pakai tangan kiri. Jadi miturut Kanjeng Nabi, wong sing mangan minum nganggo tangan kiwa berarti wonge kaya setan. Wonge kaya setan. Bu. Lanangnya panjenengan ning mangan minum nganggo tangan kiwa berarti lanangnya jenengan kaya. Ngomong disuruh apa-apa, lanangnya jenengan kaya. Wah. Bojone sampean dong mangan minum nganggo tangan kiwa berarti bojone sampean kaya. Kaya. Berarti jenengan bengi turu bareng, berarti jenengan turu karo setan. Nek wonten santri, sarungan, kokonan, kopiahan, makan minumnya tangan jiwa, berarti santrine kaya setan. Dengan anak ustad, anak kiai, anak habib, makan minumnya tangan jiwa, berarti ustad, kiai, habibnya kaya sentimen di rumah orang habib kaya setan, kalau tidak setan. Kalau jiwa kaya setan nih. Santrinya kayak setan nih, berapa bibir kayak setan. Ini makan minum pakai tangan kanan, katone sepele, kelihatannya sepele. Tapi jangan disepelekan. Jangan apa? Jangan disepelekan. Lah bib nyong guru mampu bib nganggo tangan tengah, nyong isi nganggo tangan kiwa. Dengan berusaha semaksimal mungkin. Nek panjenengan guru mampu nglakoni sunah Kanjeng Nabi, maka sing luwih apik jenengan meneng. Jangan komentar buruk. Aja ngomong sing ora apik. Panjenengan tadi minum tangan kiwa karena sing lakui bocah cilik. Mak, jodoh Habib aja kok tangan kiwa kayak saya terang, cacing ngerti apa? Sunah-sunah wae bukan. Jadi hati-hati hadirin.
jenengan boten lakoni sunah, boten lakoni. Tapi dulu aja ngecek sunahnya Kanjeng. Kan zamannya Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing dilalui Kanjeng Nabi, tiyang itu mangone tangan kiwa mangane. Dilalui dening Kanjeng Nabi, ya fulan, kul biyaminik. Wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Lah, si dilalui boten ngertos sing lalui niki Kanjeng Nabi. Wong memang den Kanjeng Nabi karo ngomong, yo ora bisa bawa tangan tangan. Nyong bisa nek kiwa ana mawon. Akhirnya dari Kanjeng Nabi, Mas tato ada. Kalau ora bakal bisa bawa tangan tangan ekor. Seketika itu tangan kanannya lumpuh lagi. Seketika itu tangan kanannya apa? Lumpuh. Kenapa? Karena ngece sunai Kanjeng. Jadi kan boten nglakoni sunah boten ngono. Yang penting jangan menghina sunah. Menurut mazhab Imam Syafi'i hadirin. Begitu pula beberapa mazhab yang lain, orang yang menghina sunah Nabi Muhammad itu masuk kategori orang yang murtad alias kafir. Nauzubillah min. Kalau mau tentang kitab Nihayatul Muhtad, Nabi Muhtil Muhtad, Syarah kitab Minhaj, kitab fikih kelas atas yang dipelajari oleh santri-santri kelas atas pondok pesantren, itu disebutkan di situ, jangankan kita menghina sunnah yang besar. Jenengan ngece sunah sing cilik mawon bisa mlebu kategori wong sing murtad alias keluar dari agama Islam. Nauzubillah min. Nang imamah, Pak imamah iki sing kula iki. Nang imamah, arane udah niki udah hukumnya sunah. Buntute nggih sunah. Ana buntute nggih buntute nggih sunah niki. Lah jenengan boten ngecek imamah, boten ngecek udeng-udeng, jenengan pun ngecek buntute tok. Ini pun bisa masuk kategori orang yang murtad. Nauzubillah min. Mulane kalau itu berkaitan dengan sunnah Nabi, jenengan wis lebih apik meneh. Lebih baik di apalagi itu berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan kewajiban, berkaitan dengan perintah Gusti Allah, jangan sampai berani menghina yang telah diatur oleh Allah Subhanahu. Terus ini dia anak si jari habis ngecek bacaan sholat. Sebenarnya orang yang rumah itu disebut tahu jadi. Mengira bacaan apa? Padahal si Mina ya si puluh heran yang saya heran si kayak pun isi anak dan Indonesia nanti. Kalau bilang ini, saya pun terang-terangan ngaku nih dari kita dimaksikan. Gua bangga pengen lebih neraka. Kalau bilang ini, orang yang seperti ini hadirin, orang yang seperti ini jangan didekati, jangan diikuti. Kenapa? Nanti panjenengan ketularan. Ning panjenengan ketularan melu ngecek aturan Gusti Allah, ngecek aturan Kanjeng Nabi, naudzubillah min dzalik, imane panjenengan muncul dan kita enggak terasa. Naudzubillah min. Alhamdulillah kan dasari kiai ustaz niku orang akeh ya, dengan harus menuntut ilmu, harus ambil manfaat dari mereka supaya kita tahu mana yang benar, mana yang niki zaman fitnah hadirin akhir zaman begitu banyak fitnah yang ada luar biasa. Fitnah maksiat merajalela, perzinahan di mana-mana, riba pun di mana-mana. Riba paham riba bu? Riba paham? 10 paham 10 Sikit 15 nomor apa? 10 bilang 10 gitu. Jadi akhir iklan TV ya anak, nah radio ya anak, media sosial ya anak, nah lendeng ya anak. Butuh duit 5 menit, butuh duit 5 menit. Apa lagi dia? Sering macan apa sering lakon? Sering macan. Jadi Allah luar biasa kita itu merajalela. Makanya ya Allah kita punya panutan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau. Insya Allah siapa yang mengikuti beliau pasti selamat, pasti bahagia di dunia sampai akhirat. Sebab nomor hadirin semua
semua yang ada pada diri Rasulullah SAW itu sudah dinas, sudah ditetapkan oleh Allah. Beliau Nabi Muhammad adalah manusia yang layak untuk diikuti. Shallu ala Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian apa itu? Suri tauladan yang baik. Semuanya hadirin, bukan hanya sholatnya Nabi, bukan hanya puasanya Nabi, bukan hanya ibadahnya Nabi, bukan hanya akhlaknya Nabi, tapi semua yang ada pada diri Nabi Muhammad, perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, pakaiannya, makanannya, gaya rambutnya, gaya hidupnya, semua suri tauladan untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ajak kalian pangan minumnya bawa tangan ke, terus dong panjenengan pangan minum, terus panganannya panas, nopo minumannya panas, jangan ditiup, aja digamuni, terus dibiar nunggu adem, lingornya dilipas-lipas. Kenapa? Nabi Muhammad melarang meniup makanan atau minuman yang panas, walaupun larangan ini nggak haram nanti, cuma makruh saja. Tapi nek panjenengan lakoni insya Allah panjenengan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Sing bisane ternyata hadirin, ahli kesehatan itu meneliti mulut kita ini kalau nyembur mengandung CO2 alias karbon dioksida. Panjenengan nyembur ke bawah, dia mengandung CO2 hadirin. Uap panas, itu panganan panas kalau bagi panas kan kebun ya, itu kebun mengandung H2O atau hidrogen. Karbon dioksida ketemu hidrogen itu jadinya asam karbonat. Asam karbonat kalau masuk ke tubuh kita akan mengganggu pencernaan kita. Mulanya panjenengan ibu-ibu sing sering dulangi bocah cilik, yo nggih, dong segala panas sudah mulai boleh dulang jel. Akhirnya bocah pada kena kencret. Yo ya, gara-gara siapa? Gara-gara abangnya sampean. Mulanya apa? Ketika panganan panas sama minuman panas jangan ditiup. Terus dong itu aja ditenggak. Maksudnya bagaimana? Dari mulut langsung ke kerongkongan jangan. Biasanya ditenggak itu tandanya anak suaranya blogok. Mana ditenggak botol cair, tidak baik untuk kesehatan. Kenapa? Akan mengakibatkan penyakit jantung, penyakit lambung. Terus cara minumnya lebih baik, cara minum yang baik sesuai dengan sunnah Nabi. Ini panjenengan minum, mampir dan cangkep riye, mampir di mulut kemudian baru ditelan. Terus minumnya jangan sekaligus habis, 3 kali minuman. Caranya ini ya, tak praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulai itu. Ini alhamdulillah ngaji sekaligus praktek. Cuman saya pengurus musola punya dianak dunia putih dong. Coba pengurusnya dianak sedang prosesnya praktek caranya mana? Gimana? Ini kalau kita ikuti sunnah Nabi, insya Allah barokah. Terus mangan minum aja orang ngadeg. Dari orang tua mangan minum nih orang ngadeg berarti kayak apa? Ada jarang. Yo ya. Nah ini subhanallah hadirin yang dirahmati Allah subhanallah. Nek panjenengan minum dengan cara duduk, niku nang ginjal kita itu ada katup, ada filter. Kalau kita duduk itu katup tertutup sehingga minuman yang masuk disaring oleh filter tersebut. Tapi nek panjenengan minumnya kono ngadeg, niku filternya saringannya buka. Jadi minuman apapun langsung masuk ke dalam ginjal. Akhirnya ginjalnya cepat rusak. Alhamdulillah ini.
Ulangi ya Allah, mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, acara peringatan Maulid Nabi semacam ini mudah-mudahan kula tambah panjenengan tambah demen mari Gusti Allah, tambah demen mari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah semangat menjalankan sunnah-sunnah baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Yang terakhir, hadirin yang terakhir, ini wonten fitnah ke zaman yang begitu luar biasa. Hadirin kita sudah lihat semuanya, termasuk hati-hati dengan penggiringan opini, dengan omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang seakan-akan mengajak kita untuk membenci sesuatu yang berbau Arab. Turut wong Islam tidak bisa dipisahkan dari Arab. Dari dulu hadirin, umat Islam tidak bisa dipisahkan dari Arab. Coba panjenengan sholat namanya bahasa apa? Bu, dengan sholat bahasanya bahasa apa? Betul. Dengan sholat mulai takbiratul ihram Allahu Akbar bahasa Arab. Doa iftitah Allahu Akbar kabira dan seterusnya bahasa Fatihah bahasa Arab, surat bahasa Arab, semua dari awal surat sampai akhir surat semuanya menggunakan bahasa. Dan niki hadirin, akhir-akhir ini ada orang yang mengatakan bahasa Arab itu bahasanya teroris. Akhirnya orang Medina bahasa Arab. Ketika orang sudah takut dengan bahasa Arab, secara otomatis orang akan menjauhi sholat karena sholat berbahasa. Akhirnya orang belum baca Quran sebab Al-Quran itu bahasanya bahasa. Akhirnya orang nggak mau ke tanah suci Mekah karena tanah suci Mekah berada di tanah. Jadi hati-hati hadirin, nggak boleh kita benci sesuatu yang berbau dengan Arab. Kalau ada orangnya, oknumnya, silakan benci perbuatan maksiatnya. Nggak boleh benci dengan sesuatu yang berbau Arab. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada salah satu sahabatnya, Ya Salman, la tabghanni fatufariqa dinak. Wahai Salman, janganlah kamu membenci saya, sebab kau akan pisah dengan agamamu. Kalau kamu benci dengan saya, maka kau akan lepas agamamu. Na'udzubillah ini. Sahabat Salman menjawab, Ya Rasulullah, kaifa abghaduka wa bika hadanallah. Ya Rasulullah, bagaimana aku membencimu sedangkan berkat engkau kami mendapatkan hidayah dari Allah. Lalu jawaban kanjeng Nabi, wahai Salman, tabghadul Arab fatabghadun. Yang saya maksud dari Salman, apabila engkau membenci Arab, berarti engkau membenci saya. Panjenengan benci dengan Arab, berarti panjenengan benci dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Asy-Syaikh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berwasiat hadirin. Salah satu wasiatnya seperti ini. Fala yakunu minal juhala ittagha. Janganlah kamu menjadi orang yang bodoh turbumu. Cara bahasa Jawa itu aja dan dia ngomong sing goblok ibu, bodoh lido, sudah bodoh dungu. Jangan kamu menjadi orang yang seperti itu. Bagaimana orang yang bodoh itu? Kata Syekh Hasyim Asy'ari, haitsu yakrahunal Arab. Ketika mereka membenci Arab, maka berarti mereka adalah orang-orang yang bodoh lagi dulu. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, apa yang menjadi perintah Allah bisa kita kerjakan, yang menjadi perintah Nabi dapat kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah bisa kita tinggalkan, yang dilarang oleh Nabi pun dapat kita tinggalkan, sehingga hidup kita selamat di dunia sampai di akhirat. Allahumma. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar karena malam ini saya masih ada nanggung acara lagi di Brebes. Jadi selesai saya ceramah,
yang disampaikan manfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semuanya yang mendengarkan. Allahumma amin ya rabbal